Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang di kiri menjawab saya dengan sangat kencang. Saya pengen nyapa yang di kanan saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah mulai bersatu. Sekali lagi deh dari kanan, kiri, tengah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aduh enak sekali kalau dengar suaranya kompak seperti ini. Selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di sini, adik-adik juga di sini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya, Anya Dwinov. Kayaknya enakan saya agak mundur dikit biar bisa kelihatan langsung semuanya tuh ya. Saya Anya Dwinov bisa hadir di antara Bapak dan Ibu dalam kesempatan kita untuk berbincang-bincang secara mendalam. Berbicara mengenai halal plus lifestyle. Wah, ini berhubungan sekali dengan keadaan yang sangat kekinian. Karena kalau kita bicara mengenai keadaan yang terakhir-akhir ini ya, para generasi millennials, generasi Z, saya generasi X juga, kita juga masih ingin memperdalam lebih dalam lagi pengetahuan kita mengenai apa sih lifestyle yang halal itu. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan dua orang narasumber saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama saya di area Stage Connect. Ini di dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival 2022. Boleh tepuk tangannya dulu, asik. Ini tadi saya mau nanya, Ibu yang di sini dulu deh, udah jalan-jalan kemana aja, udah ngelihat apa aja di sini? Udah ngelihat banyak, udah belanja apa aja Bu? Oh ini topinya hasilnya, oh kerudungnya hasilnya. Ibu belanja apa Bu? Jangan bilang belanja handphone. Udah nyampe di sini, udah keliling-keliling ya. Wah ini luar biasa sekali. Kalau yang di sini, Bapak udah ditodong apa aja sama Ibu? Itu udah todongannya, astaga. Kalau di sini udah apa? Udah makan apa? Udah jajan apa aja? Jajan segalanya banyak. Memang udah banyak ya Bu ya? Oh luar biasa. Tapi memang acara hari ini nih tidak hanya di area kita saja. Nanti Bapak Ibu bisa keliling menemukan banyak sekali produk-produk halal di sekitaran kita. Karena memang kita di sini ada international dan national conference dan webinar, ada business coaching, ada exhibition, ada mukernas, ada banyak sekali bahkan ada 750 booth. Mulai dari modest fashion, makanan dan minuman halal, mau bicara tentang pesantren ada, perbankan yang halal juga ada. Dan kalau ingin dapatkan informasi yang mendalam, langsung cek websitenya di www.isef.co.id. Terus ada satu lagi nih, ada yang udah pegang uang baru belum? Belum? Waduh, di sini pegang uang baru, Bapak udah belum? Belum. Aduh ini kesempatan, BI menghadirkan counter di parkir lounge lower level untuk nukerin uang baru. Ngerasain tuh uang cetakan yang terbaru yang ukurannya spesifik berbeda-beda setiap pecahan mata uangnya untuk mempermudah teman-teman kita yang tunanetra. Cantik-cantik lagi. Jadi monggo kalau mau nuker daripada bingung kemana, di parkir lounge lower level. Pasti berharap nanti kalau yang nanya bisa dapat uang baru ya. Sabar. Nanti kita lihat ya akan ada apa tidak. Baik, kalau kita bicara mengenai halal plus lifestyle, langsung saja saya akan mengundang dua orang narasumber saya untuk memperdalam perbincangan kita hari ini. Bagaimana kita mempraktekkan sistem ekonomi syariah di kehidupan sehari-hari dan bagaimana sih gaya hidup halal di Indonesia itu seperti apa. Langsung saja saya undang narasumber saya yang pertama. Beliau adalah seorang Certified Financial Planner, Islamic Financial Planner, Islamic Finance Specialist UNDP, podcaster di BBC Podcast. Bapak Ibu hadirin semua, mari kita sambut Mas Greget Kalabuana. Mari silakan Mas Greget. Waalaikumsalam.
duduk saja. Nih kalau mau nanya-nanya soal syariah kayak gimana, bagaimana sih kita mengatur keuangan yang baik secara syariah, ahlinya nih Mas Greget. Tapi Mas Greget gak sendirian di sini. Kalau berbicara mengenai segala hal yang halal, makanan, minuman, kosmetik, apalagi ya? Udah langsung aja saya panggilkan ahlinya di sini. Langsung kami mengundang Corporate Secretary Manager of LPPOM MUI, Mas Rafki Rana Sasmita. Baik, Assalamualaikum. Dua orang ahlinya sudah hadir di sini. Permisi, saya mau duduk di sebelah sana. Baik. Bagaimana kabarnya Mas? Boleh sambil saya dengar suaranya satu-satu. Mas Rafki apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Greget? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong tadi perhatiin gak? Begitu saya masuk, saya megang tumbler ini. Tahu gak sih ini apa? Ini tumbler yang dikhususkan dari LPPOM MUI untuk nanti yang bertanya. Yang bertanya akan mendapatkan ini langsung. Ini dari LPPOM MUI. Lalu yang bertahan menyimak sampai akhir acara langsung dapat goodie bags khusus dari Bank Indonesia. Oh, dari ISEF ya. Jadi jangan kemana-mana, ikutan nanya, pokoknya bertahan. ISEF nanti ada khusus hadiahnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Adik-adik, kakak-kakak juga ya. Ini dari masnya dari tadi cemberut aja, gak disapa ya, belum jadi bapak-bapak jadi panggilnya kakak ya. Oke, baik. Sebagai awal saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Rafki dulu deh ya. Mas Rafki, ini kalau kita bicara kata-kata halal. Saya tuh ya kebayangnya cuman makanan, minuman, kosmetik. Apa aja sih yang masuk kategori halal dan nanti aja dulu, itu dulu yang ngasih tau deh. Apa sih yang termasuk kategori halal itu? Ya, makasih banyak Mbak Anya. Jadi ada banyak yang bisa kita bilang halal. Ada makanan, minuman, kosmetik tadi udah disebut ya. Terus ada obat-obatan. Oh iya, obat-obatan, bener. Betul. Terus juga ada peralatan makan. Peralatan makan? Ya, misalnya kayak piring, gelas, kemudian juga panci-panci. Nah, itu ada yang disertifikasi halal. Masa? Iya, benar. Ibu tahu nggak peralatan makan termasuk harus ada yang halalnya juga sertifikasinya? Baru tahu juga? Baru tahu ya Bu ya? Tahu nggak? Baru tahu juga kan? Gimana sih kok kita jadi kok jadi nyalahinnya ke LPPOM MUI? Enggak sih, kitanya aja yang kurang aware. Makanya duduk di sini jadi nambah ilmu. Oh begitu ternyata. Ya, benar, wah kayaknya perlu ada pemaparan yang lebih jelas lagi nih. Boleh. Kalau gitu langsung aja Mas Rafki, berikanlah pemaparan untuk kita semua supaya kita benar-benar mendalam mengerti apa saja yang termasuk halal dari mata MUI. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau ada door prize ya. Nah kan. Ada tumbler jadi harus semangat. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Rafki dan saya adalah Corporate Secretary dari LPPOM MUI. Nah terkait halal mungkin bisa di-show Mas. Dibantu. Jadi Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar oke, ada boleh. pengumuman sebentar. Iya. Ada anak hilang ya? Mau pulang kayaknya. Ada yang hilang. Kembali. Udah lama ya kita ke mall nggak pernah dengar pengumuman anak hilang ya. Generasi sekarang pakainya handphone kalau anak hilang. Ya. Silakan Mas Rafki dikembalikan. Iya boleh next. Ya jadi Bapak Ibu sekalian pada dasarnya kan yang halal kemudian yang haram kita udah tahu sama-sama ya. Yang halal bahwa semua itu halal kecuali yang sudah Allah larang. Misalnya kita tahu yang dilarang apa kira-kira? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu? Yang dilarang ya yang mengandung BABI. Babi, oke. Ya. Terus apa ada lagi? Mungkin boleh yang maju mabok, kali ya? boleh dong, boleh
Mas boleh Rafki. maju kali ya. Heeh. Mungkin Ibu, apa Bu? Alkohol. Miras. Oh, betul. Wah, Ibu, ada lagi Bu? Room, betul. Ada lagi? dari sini ada nggak yang tahu? Coba kita Apalagi? pengen dengar. Nih, Boleh, asik boleh, nih, kenceng boleh. nih. Apa Bu kira-kira? Makan ular nggak boleh. Makan ular nggak boleh. Kalau makan teman nggak boleh juga. Makan ular, makan teman. Iya, jadi ada banyak sekali makanan-makanan yang tidak diperbolehkan dan di luar itu sebenarnya boleh, gitu. Jadi di luar itu sebenarnya boleh. Jadi kalau yang tidak dilarang itu boleh. Namun masalahnya adalah kita hidup di era modern ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingat dulu kalau saya mau sekolah waktu SD, rumah saya tuh sebelah rumah nenek saya, Mbak. Oke. Jadi Ki Kadia gitu, Rafki kesini gitu. Oh, Ini ada oke. subtitlenya ya. Oke. Jadi Ki Kadia ini tolong bantuin. Bantuin apa? Bantuin megangin ayam. Mau sembelih, Oh, nyembeli sendiri. nyembelih sendiri. Oke. Kan namanya zaman dulu ya Bapak Ibu sekalian. Iya, Jadi iya, kita iya. masih nyembelih sendiri. Oh, Tapi sekarang boro-boro buat ayam ya. Buat motor aja udah sempit garasi kita ya. enggak, begitu ketemu ayam langsung, ayam, Nah. dah takut. Heeh. Jadi dengan teknologi sekarang mungkin ayam yang kita beli hari ini datangnya jauh, bisa beda pulau, terus daging yang kita makan sehari-hari misalnya daging sapi impor Australia, impor dari Amerika misalnya, Ih, impor dari bener. Jepang. Kalau kita makan di Gitu. restoran steak kan ya, menunya, aduh Mbak ini ada anak hilang mana lagi. Betul. Oke. Ya sehingga itu bikin segala sesuatu itu banyak hal yang syubhat yang kita nggak tahu gitu. Terus belum lagi makannya misalnya pas masak itu alat masaknya bergantian atau enggak dengan babi misalnya. Wih, kita mana tahu kalau di restoran ya. Betul. Bener. Nah makanya di sini perlu ada sertifikasi halal dan kalau dari kami di LPPOM MUI yang kami lakukan adalah sertifikasi untuk produk-produk tersebut. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu tahu, oh ini nyembelihnya gimana, isinya apa aja, atau kalau ke restoran dapurnya bener apa enggak. Jadi bisa lihat kalau ada logo halalnya, itu bisa dipilih. Gitu. Oke. Karena kita sudah memastikan meskipun mungkin datangnya dari mana, prosesnya juga sulit, itu sudah kita pastikan insya Allah halal. Oke, Mas Rafki mohon maaf ya. Wih, kenceng sekali suara saya. Oke, kaget saya. Tapi oke, mantap. Terima kasih. Boleh dong mic-nya Mas Rafki juga dinaikin juga ya. Oke, ini kan tadi Mas Rafki menjelaskan bahwa kalau sudah ada stiker atau lambang halal dari MUI, otomatis itu sudah melalui berbagai tahapan di dalamnya sampai dijamin kalau itu adalah halal. Tapi kan itu pas awalnya ya kan ya Betul. Mas Greget ya bisa jadi awal aja untuk bisa dapetin sertifikat MUI. Setahun, 2 tahun, Sama 3 tahun BPJPH kemudian. ya sekarang. Iya jaminannya gimana kalau itu tetap masih dipertahankan. Iya. Rumpi ya kita ya. Betul. Jadi kita ada namanya sistem jaminan produk halal yang dibuat oleh BPJPH. Ini standnya ada di sebelah kiri. Yang memastikan bahwa jangan sampai sertifikat halal berlaku sekian tahun, hari ini halal, besok tidak halal. Oh oke. Kan itu pertanyaannya Iya kan. betul. Jadi gimana caranya? Pertama ada prosedur. Misalnya kalau mau apa? Kalau mau produksi misalnya mau masak, pastiin wah ada yang hilang lagi nih kayaknya sebentar ya. Suaranya kayak agak-agak kayak di bandara gitu ya. Udah lama nggak naik pesawat ya. Iya lama. Oke. Baik. Ya. Oh masih ada informasi lagi. Sabar ya, sabar. Maaf sabar ya. Ibu, Bapak, daripada di situ masih ada kursi, duduk aja di sini. Yuk. Malah tuh kan kalau disapa malah jadi menyingkir pada kabur. Heran deh orang-orang. Sekalian aja gitu loh sambil duduk. Biarin ibunya belanja dulu kemana, bapaknya di sini ikutan denger. Justru harus dikawal. Oh, kalau nggak sama bahaya bapaknya. ya.
Tiba-tiba datang udah banyak. Udah selesai pengumumannya, lanjutin lagi Ya, tuh. oke. Gimana? Memperhatikan dan memastikan bahwa sertifikasi halal dari MUI itu tidak disalahgunakan di tengah jalan gitu. Ya, jadi ada banyak cara Mbak Anya. Jadi yang pertama ada prosedur. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada yang pernah ada yang punya pengalaman mungkin sertifikasi halal di sini pelaku usaha? Mengajukan belum. gitu? Belum. Oke, belum. Tapi saya kira di sekitar sini banyak klien-klien kita yang udah sertifikasi. Jadi ada prosedur yang memastikan bahwa mereka taat. Misalnya kalau beli barang, tolong dicek benar enggak, ada logo halalnya, produsennya. Nah ini kan ada nih di belakang. Oh iya nih. ada nih dicetak. Iya di belakang. Jadi harus cek produsennya, negaranya, kalau barang impor itu benar nggak? Jadi tidak sembarang beli karena murah, karena diskon, karena buy one get one terus tiba-tiba ganti. Gitu. Itu satu prosedur. Yang kedua pelatihan. Oke. Jadi kita harus pastikan tim di perusahaan yang disertifikasi halal itu sudah terlatih setiap tahun. Oh setiap tahun ada pelatihannya. Betul. Jadi mereka harus pelatihan dan tidak cuma dilatih, kan kalau dilatih nanti lupa. Jadi ada evaluasinya gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus kemudian ada audit internal Bapak Ibu. Jadi mereka secara independen akan memeriksa benar nggak kalau barang datang orang yang di lapangan ngecek. Terus kalau habis misalnya masak dicuci, terus pencucinya bebas dari najis. Jadi dan itu dilaporkan ke lembaga pemeriksa halal. Jadi bisa mendadak itu satu restoran disidak tanpa diketahui. Bisa, kita ada yang namanya surveillance. Begitu Mas Greget, ternyata jangan takut dong kalau dijalankan dengan konsisten pasti aman-aman aja. Silakan datang, silakan cek. Iya. Mendapatkan sertifikasi halal dari MUI itu saya dengar, nggak tahu benar apa enggak ya. Sulitnya minta ampun. Jadi katanya kalau udah dapet, aduh hargai deh luar biasa. Jangan macem-macem di tengah jalan karena itu bisa gone selesai. Benar gak sih tuh? Insya Allah sih Iya, mudah. insya Allah mudah. Jadi semua online Bapak Ibu kecuali auditnya. Terus kemudian informasinya kita punya media sosial @lppom.mui, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Jadi bisa dilihat informasinya di situ. Kemudian juga kalau Bapak Ibu bingung ada hotline 14056, bisa tanya di situ. Sama bisa ada WhatsApp-nya juga. Dan kami, saya juga auditor, Mbak Anya, auditor halal. Karena kami merasa bahwa tugas kami adalah mulia, jadi auditor ini bukan hakim, bukan polisi yang kalau udah salah, udah gitu ya. Tapi kita akan bantu Bapak Ibu. Kalau misalnya ternyata ada kesulitan cari bahan, kita bantu. Bahkan dulu ada klien saya, kita nggak punya nih dagingnya nggak jelas nih, penggilingannya nggak jelas. Kita akan cari tahu, oh Pak ini ada penggilingan nih di Jatinegara misalnya, kita akan kasih tahu. Kita nih akrab banget loh di panggung, satu mic jadi beramai-ramai. Oke, tapi kembali lagi nih kalau kita bicara mengenai halal di dalam LP POM MUI sendiri. Mungkin bisa kembali dalam pemaparan dari Mas Rafki sendiri. Apa saja sih yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang sudah hadir di sini? Monggo loh Mas. Ya, boleh ke slide sebelumnya Mas? Sebelumnya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa barang-barang yang Bapak Ibu konsumsi sebagai umat Islam itu halal. Nah, sehingga di sini dengan aturan ini akan ada perubahan sistem. Jadi nanti kita akan punya BPJPH sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dan lembaga kami LPPOM MUI sebagai salah satu pemeriksa yang akan datang ke lapangan, ngecek prosedurnya ada atau enggak, dijalanin enggak, terus pembeliannya beli yang halal atau enggak dan segala macam. Jadi itu secara umum sih ini alurnya akan seperti ini. Jadi
Bapak Ibu sekalian bisa daftar ke BPJPH, stand-nya ada di sebelah sini. Kemudian juga memilih LPH, pilih LPPOM MUI yang sudah 33 tahun melayani umat Islam terkait sertifikasi, terus diaudit, terus dari audit itu ke MUI. Nah dari MUI laporannya akan dibawa ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikasi halal. Dan jangan khawatir kalau ada masalah biaya, saya kira ini sudah difasilitasi juga. Kita punya Festival Syawal yang membantu sekian ratus UMKM untuk mendapatkannya either gratis atau dapat subsidi. Pemerintah juga sudah mengeluarkan program Sehati. Jadi kalau misalnya, wah saya kesulitan biaya silahkan daftar ke program Sehati. Kalau nggak salah ini masih ada pengunduran ya. Dibuka untuk program Sehati, sertifikasi halal gratis itu Sehati Mbak. Jadi ngapain nunggu-nunggu? Tuh. Kalaupun kita pelaku usaha yang masih kadar mikro, kadar kecil, tapi untuk dapat sertifikasi halal ternyata banyak jalannya ya Mas Greget ya. Mulai dari biayanya bisa disubsidi sampai yang gratis juga ada. Hebat loh. Jadi nggak ada alasan sertifikasi halal tuh ditunda-tunda, susah, rumit, nggak ada. Baik, kan kalau nggak ada Mas Rafki ini kita nggak tahu ya Bu ya, nah jadi tahu. Nah, jadi tinggal datang langsung akan tapi kita nggak harus pindah-pindah tempat kan, habis daftar ke sini pindah lagi bawa-bawa berkas ke sini. Enggak, karena semuanya online. Pemerintah pun ke BPJPH lewat Si Halal tuh online, ke kita juga online. Semakin dipermudah untuk zaman sekarang, enak-enak. Nah sekarang ada lagi ingin ditambahkan saya terkait kira ini? udah sih. Sudah ya, Udah. Mas. Kalau misalnya bicara yang halal itu kan tadi dikatakan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, peralatan makan dan masak, itu yang baru kita tahu ya. Tapi halal di Indonesia sama nggak sih dengan halal di negara lain? Karena kan itu jadi pertanyaan gak sih Bu, lagi jalan-jalan ke Malaysia lah kita ke Jepang, kita ke Korea. Apakah pas ngeliat, ada lambang halal, halalnya sana masih ini sama nggak ya? Ya, jadi secara umum aturannya sama ya Bapak Ibu, karena kita pakai Quran yang sama, sunnah yang sama. Tetapi dalam prakteknya tetap ada perbedaan interpretasi. Oh oke. Gitu. Sehingga mungkin ada yang berbeda. Misalnya kalau saya punya teman orang India, maka untuk beberapa hewan tertentu seperti kayak kerang-kerangan sama kalau nggak salah gurita itu dia nggak boleh. Oh menurut gitu. Dia. Betul. Atau bahkan misalnya kalau gelatin yang suka dipakai buat permen itu, kan gelatin bisa dari banyak sumber ya bahannya ya. Bisa dari tulang sapi atau tulang babi. Nah di beberapa sekolah fikih tertentu itu ketika dia tulang babi sudah berubah jadi gelatin, sudah beda bentuknya itu boleh. Tapi di kita nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kalau di kita beda nggak bisa ya. Jadi Indonesia termasuk salah satu yang lumayan strict secara hukum. Karena kan fatwa itu diambil dari fatwa MUI ya. Dan MUI itu mazhabnya tuh banyak. Jadi diambil konsensus tapi biasanya diambil yang lebih hati-hati. I see, baik. Jadi begitu, tenang aja Ibu Bapak kalau pergi ke luar negeri, kalau emang udah mereka mempunyai sertifikasi halal menurut negaranya masing-masing, insya Allah sih ya secara garis besar sih sudah sama. Ya. Tapi mungkin untuk detail-detailnya biasanya berbeda. Oke, nah itu ntar kembali ke pilihan kita masing-masing. Baik, nah saya ingin colek Mas Greget nih, karena kalau kita bicara segala hal yang bentuknya halal dan bisa diterima dengan baik oleh agama kita, satu hal yang saya bingung adalah soal keuangan. Iya kan ya Mas Rafi? Karena saya tuh agak-agak bingung gitu. Kalau soal keuangan, saya ini tumbuh besar menggunakan keuangan konvensional. Tapi sekarang kan sudah banyak nih perbankan syariah. Sebenarnya gimana sih bedanya yang konvensional dengan syariah? Lalu bagaimana sih agar uang yang kita tabung itu adalah tempat yang memang sesuai dengan ajaran agama kita. Lalu kalau misalnya kita perlu mengajukan kredit-kredit perbankan, ini nggak bertentangan dengan agama kita. Coba dong gambaran secara global aja dulu deh. Gimana Mas Greget? Ya, terima kasih Kak Anya. Assalamualaikum Bapak Ibu.
Saya juga pengen menyapa ada teman BBC Podcast. Jadi Kak, sebenarnya saya sama ada teman dari Bank Indonesia, itu kami punya BBC Podcast yang isinya menjelaskan tentang bagaimana kita punya sistem keuangan atau perencanaan keuangan individu yang syariah, jadi yang halal gitu. Jadi halal itu sebenarnya ada 3 F, ada yang secara garis besar ya, ada fashion, pakaian kita juga halal, Oke. food, ya jadi makanan, dan juga F yang ketiga finance-nya gitu. Jadi nabungnya di bank syariah gitu ya, terus kemudian punya investasi juga yang halal gitu. Tapi halal aja nggak cukup gitu, makanya judulnya kan halal plus lifestyle. Lifestyle. Jadi gaya hidup yang halal plus. Misalnya nih, ini air mineral ini kan halal ya kan. Tadi saya langsung kaget, wah kok tumben nggak ada botol plastik. Oh oke. Botol plastik halal, Oke. tapi dia kan merusak. Nah itu plusnya di situ. Jadi ini keren banget acara dari Bank Indonesia sama KNEKS yang ini yang ke-7 kalinya atau 6 kalinya saya melalui UNDP berpartisipasi di sini. Kalau yang BBC Podcast tadi dengan rekan yang ada di sana, nah dia ada kakak dari Bank Indonesia juga dan satu lagi dari OJK tapi nggak bisa hadir karena sedang kuliah. Nah jadi kita melihat misalnya botol ini itu halal gitu, mereknya juga halal, dia ada sertifikat halalnya, di logo halalnya ada di belakang. Tapi kalau dia plastik, Bapak Ibu, dia merusak gitu. Kan sudah ada di Al-Quran juga bahwa kerusakan alam semesta karena ulah manusia, Yes. ya kan? Nah jadi kita arahnya ke sana Mbak gitu. Wow, jadi jadi- lebih sadar lagi gitu. Jadi ini yang disebut dengan istilah beyond halal. Betul, ada beyond halal, ada halal plus toyib. Gitu. Kebetulan kemarin dari UNDP itu kerjasama sama UK Islamic Finance Council. Jadi di Inggris Bapak Ibu itu ada Dewan Keuangan Syariah di Inggris loh. Jadi negara yang cuma 3 juta muslimnya yang nggak seberapa dibanding Indonesia. Meskipun di sana pengumpulan zakatnya hampir menyamai Indonesia. Waktu itu pas ada laporan, intinya saya takut salah quote data ya. Jadi hampir menyamai gitu. Tapi dengan pembayar hanya 3 juta muslim saja gitu. Nah di sana ada Dewan Keuangan Syariah dan kami melakukan riset dengan UNDP, dengan UK AFC. Itu meneliti yang namanya Green Suku. Jadi Green Suku ini adalah satu investasi yang kita bisa beli 1 juta, 2 juta gitu kan. Dari pemerintah kita, dari Kementerian Keuangan, nanti akhir Oktober katanya sih mau diluncurin lagi. Jadi siap-siap yang mau investasi. Nah itu kita kehilangan uang, bukan kehilangan ya, menempatkan uang 1 juta. Tapi ternyata dari uang 1 juta ini ada hitungan dampaknya. Misalnya apa? Oh dengan uang 1 juta kita sama saja mengurangi emisi karbon. Emisi karbon tuh kita naik motor, kita pakai bensin, kita pakai yang lain-lain yang mengeluarkan panas gitu ya, yang membuat bumi semakin panas. Nah kita mengurangi itu yang nilainya setara dengan bolak-balik Jakarta-Bandung 56 kali. Atau dengan 1 juta kita investasi beli Green Suku itu kita mengurangi, kita sama saja dengan menanam pohon manggis 200 pohon. Oke. 200 pohon yang nilainya 4 juta gitu. Nah jadi mikirnya sampai ke sana, halalnya, halal keuangannya. Tapi kita juga harus mikir sebagai orang Islam, kenapa ini dibilang halal? Apa dibalik halal ini sebenarnya? Karena kalau nggak halal itu merusak gitu. I see. Jadi ini memberikan halal yang berdampak lebih lagi terhadap lingkungan, terhadap masa depan dan jangka panjangnya. Oke, ini menarik. Kalau di Eropa, bisa dikatakan demikian ya, Inggris sudah menanamkan hal seperti itu, sudah mulai mempraktekkan. Bagaimana soal Indonesia sendiri? Oke deh, anggap kita belum bisa memikirkan sejauh itu. Kita ingin mencapai level standarnya dulu deh. Bagaimana sih agar F ketiga kita, financial kita, ini ternyata baik dari agama. Jadi tidak hanya melihat angkanya kita senang, hati pun damai gitu ngelihatnya. Betul, jadi sebenarnya kita bukan kalah ya. Jadi Indonesia ini kan kalau Presiden Jokowi mencanangkan 2024 sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia gitu. Nah, Wow, amin, amin, dunia. amin, 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 tapi 2 tahun lagi kan berarti. Tapi ternyata yang mengklaim seperti itu tuh banyak negara, Malaysia, UAE, Inggris mengklaim di bagian barat dunia dia pusatnya keuangan syariah. Tapi intinya begini, kalau kita melihat dari secara demand-nya ya, kita lihat acara ini aja. Ini sudah tahun ke-9. Saya baru ikut yang tahun ketiga ya, jadi ke-9. Itu semakin lama semakin banyak, semakin meriah, kemudian semakin beragam. Yang datang ke sini kan tidak hanya orang Islam.
ya kan? Tapi juga ada orang yang saudara-saudara kita yang non muslim, ada juga yang mungkin dari luar negeri gitu melibatkan segala elemen masyarakat. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ada permintaan dari masyarakat untuk kehalalan dan kesyariahan gaya hidup kita. Gitu. Tunggu. Maaf saya potong. Jadi kalau ingin menjadi nasabah atau menggunakan sistem keuangan syariah, tidak harus orang muslim, non nggak harus muslim juga muslim, tentu nggak harus muslim, nggak harus gitu? muslim. Bebas gitu. Oh, Jadi oke. ini saya belajar bidang saya waktu itu ketika saya kuliah di keuangan syariah, ekonomi syariah gitu ya. Jadi kan kalau Islam kan dibilang rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya rahmat untuk sesama muslim, tapi juga untuk seluruh umat manusia termasuk di dalamnya lingkungan, hewan, tumbuhan. Jadi kita bangga, oh aku udah pakai kosmetik atau sabun yang ada halalnya. Tapi kita harus ngerti juga kenapa nggak boleh pakai yang halal, karena ini merusak lingkungan gitu ya. Oh karena tadi misalnya yang paling dekat selain 3F itu ada pariwisata mbaknya. Okay. Pariwisata yang halal itu bukan semata-mata hanya yang ada tempat sholatnya, makanan halal terjamin. Tapi apa? Dia yang tidak merusak lingkungan, yang nggak menebang pohon-pohon. Anjing atau kucing juga dia diatur supaya tidak mengganggu masyarakat tapi tidak kemudian diracun, dibinasakan gitu ya. Sampah, air limbah juga diatur. Jadi kita mikirnya sampai ke sana. Kalau cuman pakai pakaian yang misalnya yang laki-laki tidak memakai sutra gitu ya, atau pakaian yang tidak mengandung serat-serat yang haram, itu biasa. Level kita udah nggak di situ harusnya. Orang Indonesia harusnya dengan potret yang setiap tahun datang ke ISEF dari BI dan KNKS harusnya sudah mulai arahnya ke sana tuh mikirnya gitu. Ini aku sebenarnya ada data sih Mbak, tapi aku nggak bawa PowerPoint. Contohnya begini, ini ironis sih, setiap lebaran, Ramadan atau menjelang lebaran itu ternyata peningkatan sampah makanan itu naik 15-20%. Sampah makanan naik. Kenapa? Pas Ramadan dan pas Lebaran. Loh justru kan orang jarang makan dong, Nah itu makan cuma aneh 2 kan? kali sehari. Ya, iya kan aneh kan, kita bisa menghemat tapi ternyata malah kita jadi boros, beli makanan, pokoknya ngikutin hasrat beli makanan akhirnya nggak dimakan. Gitu. Oh lapar mata. Betul, sama juga seperti baju. Ini penelitian terbaru. Ini mohon maaf kalau misalnya saya menyinggung ibu-ibu ya atau mbak-mbak ya. Ternyata menurut Forbes, ada di, kemarin saya upload juga di media sosial. Jadi tahun 1930-an itu satu orang wanita itu hanya punya 36 baju rata-rata. Tapi sekarang tahun 2000-an satu orang wanita itu punya 120 baju. Dan yang dipakai cuma 80%. Bajunya halal. Tapi dia nggak dipakai gitu ya, hijabnya ada yang warnanya magenta, ungu, ya kan. Semua warna ada tapi nggak pernah dipakai, akhirnya apa? Akhirnya jadi sampah ya. Mending-mending kalau orang boleh minjem, tapi kalau enggak jadi sampah gitu. Jadi lifestyle-nya tuh ke sana. Gitu. Oh gitu, aduh kayaknya ini sejalan dengan bisnis saya ya. Karena saya punya penyewaan baju secara online. Oh lah ini mantap, namanya sharing ekonomi itu Mbak. Termasuk. Namanya ada konsep sharing ekonomi, kamera disewain, mobil bareng-bareng, terus baju boleh dipinjam, disewa, terus buku dibikin perpus kecil buat setiap orang dia bisa baca juga gitu. Nah itu sharing ekonomi gitu, itu keren. Wow. Boleh di-spill itu misalnya, di-spill mereknya. Kalau itu nanti kita ini aja off stage kita Oke. obrolin lebih lanjut ya. Oh menarik sekali ya bahwa ternyata cara pandang kita dalam melaksanakan kehidupan yang syariah, yang baik, yang halal itu sudah tidak harus berpikir untuk diri sendiri, yang penting bagus, halal, aman. Tapi padahal ada lagi apa dampaknya terhadap lingkungan, apa dampaknya terhadap kehidupan di sekitar kita. Tadi saya agak terkejut terkadang ya mohon maaf nih ya kalau ada yang tersinggung. Kan ada beberapa pimpinan daerah ingin menghadirkan lingkungan yang syariah. Tapi ternyata cara yang dilakukannya tidak baik. Seperti tadi contohnya dikendalikan dengan cara yang tidak baik untuk mungkin binatang-binatang liarnya. Atau malah terjadi pengurangan lingkungan hijau untuk dampak yang katanya lebih nyaman buat pengunjungnya. Itu juga harus dipikirkan. Dan negara-negara maju ternyata sudah berpikir tidak hanya halal dalam ruang lingkup yang standar, tapi beyond di atasnya itu juga. Nah, ada yang ingin tambahkan Mas Greget? Ya, mau menambahkan, mungkin kita harus menghargai juga ya antusiasme dan niat semangat pemerintah daerah gitu untuk menertibkan. Itu satu hal yang harus kita apresiasi juga gitu ya usahanya. Nah, mungkin
mungkin masyarakat juga bisa memberikan masukan, Pak harusnya begini, harusnya begitu, harusnya daerah yang dianggap halal itu juga memberikan keamanan untuk perempuan gitu ya, memberikan satu ruang untuk anak-anak bermain dengan aman juga gitu. Dan ini biar kita nggak gender ini ya, gender spesifik gitu. Jadi tadi juga bapak juga sama aja sih, sepatunya juga banyak gitu ya, tapi nggak pernah dipakai. Nanti takutnya saya dikeroyok ibu-ibu. Bapak juga sama koleksi jaket-jaket mahal gitu ya, kaos-kaos mahal, kemudian sepatu mahal juga. Sama satu lagi Mbak Anya, terkait dengan Indonesia dan perbandingan dengan negara lain, ini agak ironi juga. Ternyata negara dengan indeks keislaman tertinggi, negara yang dianggap paling islami, itu bukan negara muslim. Gitu, iya. Saya lupa itu tahun 2017-18, tapi daftarnya yang masuk ke sana itu rata-rata seperti Luxembourg gitu ya, kemudian Denmark gitu ya. Mereka dilihat indeks keislamannya itu dengan nilai-nilai keislaman universal yang mereka sudah lakukan, misalnya tidak ada korupsi, gitu-gitu. Negara muslim yang tertinggi indeksnya pada waktu itu adalah Malaysia. Wow. Gitu ya. Jadi kita mungkin harus mulai berpikiran terbuka, tidak hanya formalitas halal-halal haram gitu ya, tapi juga substansinya itu apa. Kita misalnya pakai keuangan syariah atau bekerja di perusahaan yang syariah itu ada tata kelolanya, transparansinya, akuntabilitasnya, apa yang dilakukan dipertanggungjawabkan di mata Allah nantinya kan gitu. Jadi sampai ke sana mikirnya gitu. Itu kadang-kadang pemikiran kalau misalnya kita tiba-tiba dapat berita gini nih Bu, ketangkep tangan pejabat ini lagi korupsi. Kan ada rasa greget gitu, ih hari gini kok masih aja sih nyoba-nyoba cari keuntungan pribadi. Tapi ternyata tanpa disadari bukan hanya ngerasa greget di dalam diri. Tapi ini adalah satu wujud bahwa memang untuk menerapkan kehidupan syariah, kehidupan yang penuh dengan kehalalan, itu adalah mengubah karakter diri kita juga. Betul, benar Iya banget, ya? benar banget. Baik, Mas Rafki. Ini kalau misalnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Greget, bahwa ternyata kalau kita bicara mengenai perspektif halal ini bukan hanya terhadap produk-produk saja. Nah bagaimana nih dari LPP POM MUI menyikapi bahwa ternyata dunia bergeraknya sudah jauh lebih luas lagi loh. Kalau bicara halal bukan hanya produknya tidak mengandung barang-barang yang diharamkan, tapi juga bagaimana menghadirkan gaya hidup itu dalam diri kita sehari-hari. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, sepakat sih. Jadi penting sekali buat kita bahwa halal tuh bergerak dari arah yang basic ya, Mas Greget ya, kemudian ke arah-arah yang ini. Kita punya partner Mbak untuk itu yang dari Dewan Syariah Nasional yang akan mendorong lebih ke lifestyle. Jadi misalnya ekosistem nih, misalnya rumah sakitnya gimana caranya supaya pasien wanita misalnya merasa lebih dihargai. Tunggu, rumah sakit, jadi rumah sakit. Rumah sakit syariah. Ibu udah tahu rumah sakit syariah? Udah pernah dengar? Ibu di belakang rumah sakit syariah? Bu, serius pada geleng semua? Gak ada yang ngangguk nih, coba sampai berdiri saya. Ada yang ngangguk gak? Rumah sakit syariah, udah tahu? Oh, ada anak-anak satu ada, mayoritas. Dua. Kurang lebih hanya dua pihak yang tahu adanya rumah sakit syariah. Sebentar, mari, karena maaf ya Bapak, Ibu yang sudah tahu, selamat Anda menjadi salah satu generasi awal yang mengetahui. Tapi berhubung kita generasi yang nggak tahu, kita kupas dulu. Rumah sakit syariah, coba dieksplor lebih dalam seperti apa itu bedanya? Jadi MUI, Majelis Ulama Indonesia sangat sadar bahwa ekosistem ini nggak bisa sertifikasi. Kalau sertifikasi kami udah halal itu udah mulai 1989 Mbak. Tapi kesini-sini. Dari 1989 udah ada sebenarnya sertifikasi itu. Kemana mungkin aja ada yang ya belum kita lahir ya? kali ya. Terima kasih kalau dibilang saya belum lahir. Generasi milenial. Enggak, bercanda. Dari situ mulai awalnya sertifikasi halal, kemudian juga ada sertifikasi yang lain seperti tadi rumah sakit syariah. Gimana caranya, misalnya beberapa tahun lalu kan ada isu ya, ada pasien wanita kemudian tidak sadarkan diri, mungkin abuse-nya agak kurang, pas dia sadar ternyata ada perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh salah satu petugas medis di rumah sakit itu, ya Bu ya. Jadi di situ Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional
berusaha memformulasi kira-kira gimana ya caranya supaya ini bisa lebih baik, ini bisa dicegah supaya tadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu mungkin kita bisa hindari. Kan mungkin ada wanita yang mungkin kalau sama petugas kesehatan cowok atau cewek nggak masalah ya, tetapi ada yang sangat private gitu kan ya, bahkan mungkin saudara sendiri dia nggak mau gitu, sangat private sekali. Nah itu yang berusaha kita hadirkan gitu. Oke, jadi secara contoh-contoh deh Pak. Contohnya ya. Bapak lagi langsung kan ya. Suka miss saya kalau ngomongnya. Karena langsung serius. Contohnya seperti apa sih yang membedakan rumah sakit konvensional dengan rumah sakit syariah ini? Contohnya misalnya dalam penyediaan obat. Kalau kita ke rumah sakit biasa Bapak Ibu sekalian, kebetulan dulu saya pernah kerja di rumah sakit, kasih obat diresepin aja gitu kan. Tapi kalau di rumah sakit syariah itu kalau misalnya memang ada obat, diusahakan obatnya halal. Tapi kalau misalnya ada obat non haram itu kita akan dikasih tahu, oh misalnya ini obatnya diproduksi menggunakan fasilitas yang di fasilitas yang sama juga memproduksi babi misalnya, bersinggungan. Atau vaksinnya mungkin ini belum disertifikasi halal misalnya. Nah itu salah satu contohnya. Ih seumur-umur gak pernah loh saya dapat informasi kayak begitu. Ya pokoknya terima aja ya Mas Greget ya, diresepin sama dokter, hajar yang penting bisa beres, tuntas, sembuh gitu kan ya. Gak pernah kepikiran, oh gitu. Di mana aja sih, ada kepo gak sih lokasinya di mana aja di Indonesia? Ada banyak, ada rumah sakit Islam Sultan Agung Oh. di Semarang ya. Ya. Salah sangka rumah sakitnya. Oke, tapi jadi kalau biasanya Ada menggunakan beberapa. kata-kata rumah sakit Islam, otomatis Tidak semuanya. Tidak semuanya. Lah, Jadi terus tidak taunya semua dari rumah mana? sakit Islam, tapi dia akan ada sertifikasi rumah sakit syariah. Oke. Jadi untuk tahu kita akan lihat. Jadi garis bawah lagi ya. Kalau menggunakan nama atau judulnya rumah sakit Islam apa, belum tentu dia adalah rumah sakit syariah. Belum, Tapi ada sertifikasi khusus rumah sakit syariah. Bentuknya kayak gimana? Ada nanti, ada ini. Ada gitu ya? Sama kayak bank syariah, hotel syariah gitu. Hotel syariah. Ada tahu? Ada, Wow, ada, begitu ada hotel booknya pada di tahu sini. deh. Tahu hotel syariah. Ngangguk semua begitu tahu loh kalau hotel. Rumah sakit enggak Oke, enggak apa-apa. Artinya Bapak Berarti Ibu jarang yang sakit. hadir di sini Jarang sakit. jarang sakit. Betul Mas Greget. Alhamdulillah, amin. Jangan pada sakit-sakit di sini, betul. Baik, jadi ada hotel, ada bank, ada juga rumah sakit yang syariah. Sama partner kami dari DSN. I see, baik. Nah kembali lagi nih, kita bicara soal gimana agar secara finance kita juga bebas dari hal-hal yang bisa menjadi beban dosa gitu loh ibarat kata. Ya. Apa kalau untuk yang baru ingin memulai nih, memiliki keuangan yang sesuai dengan syariah, langkah-langkah secara singkat dan gampangnya dong Mas Greget. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia karena ada DSN MUI, ada MUI gitu ya, kita sudah sangat diuntungkan sekali dengan berbagai produk atau instrumen keuangan plus instansinya yang sudah dapat tadi itu dia sertifikat halal ya. Pertama kuncinya halal, yang kedua legal karena dia berizin dan diawasi oleh OJK. Dan yang ketiga logis. Misalnya nih, kenapa logis? Misalnya gini, oh ditawarin investasi resikonya 0%, resikonya 0, nggak ada resiko tapi imbal hasilnya 200% dalam 2 bulan. Itu kan nggak logis gitu. Gimana caranya kita dapat imbal hasil segede itu tanpa resiko gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ada 3 tadi, tidak indikator tadi. Pokoknya dia halal tadi berarti di endorse sama fatwa DSN MUI. Dia legal, terdaftar, diawasi oleh OJK baik produknya maupun yang mengeluarkan instrumen itu. Lalu yang ketiga adalah dia logis. Jadi kita menggunakan akal kita juga gitu. Kira-kira ini logis enggak ya gitu. Itu gampangannya begitu Mbak Anya. Tapi kalau dalam perencanaan keuangan secara syariah, kita tuh melihat uang, Bapak Ibu, uang ini bukan orientasi, gitu. Jadi orientasinya kalau seorang muslim dan juga teman-teman yang percaya dengan nilai-nilai keislaman gitu, orientasi kita itu sukses dunia dan akhirat. Uang ini kendaraannya, gitu. Okay. Makanya kalau investasi, deposito, nabung, atau beli-beli yang lain, itu jangan hanya mikir cuan-cuan gitu.
Gitu. Oke. Jadi ini kita mikirnya agak lebih jauh gitu ya. Gak apa-apa, ini kesempatannya kita duduk di sini supaya dibukakan Ya, pikirannya karena betul. mungkin selama ini semudah ya udah untungnya di mana, cuannya di mana. Betul, betul. Nah, kasih kita yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Misalnya gini, ada yang namanya financial anxiety, kekhawatiran secara finansial. Bapak Ibu misalnya ya, punya uang gitu ya, punya uang banyak. Tapi ternyata bangun tidur sampai tidur lagi masih mikirin, aduh tadi cuan berapa ya, kurang berapa ya. Itu berarti sebenarnya dia nggak merdeka secara finansial. Uangnya banyak, tapi dia nggak merdeka. Kenapa? Karena dia terbelenggu sama uang. Gitu. Jadi bukan tentang jumlah uangnya, tapi bagaimana kita berperilaku terhadap uang itu. Gitu. Nggak pernah Kalau kepikiran. misalnya Mbak Anya kadang-kadang sakit perut, gitu ya, insomnia, depresi, nggak mau ketemu orang, itu juga bisa bagian tanda-tanda dari financial stress gitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya lagi seret gitu jualannya ya, langsung insomnia, nggak bisa tidur, nggak mau ngobrol, mudah tersinggung, uring-uringan, itu juga ada hubungannya sama mental health gitu. Jadi financial stress ke mental health. Jadi sebenarnya keuangan tuh luas gitu. Dan halal ini salah satu kenapa Bu? Nggak kepikiran ya sebenarnya kalau itu tuh Tersinggung apa nyambung. merasa ya Bu ya? Maksudnya gini, kita mungkin ngerasain ya, Iya. tapi nggak pernah dirangkai lah menjadi satu bentuk rangkaian bahwa oh berbicara keuangan yang baik itu juga termasuk apa efeknya terhadap kita yang memiliki uangnya. Mental health kan anak-anak muda kan suka bilang mental breakdown gitu ya, mentalnya kena gitu. Nah uang juga gitu, kalau kita nyari yang halal dengan cara yang halal, membelanjakannya juga dengan cara yang untuk hal yang halal juga, begitu insya Allah akan dapat ketentraman itu tadi. Jadi yang riba-riba begitu, kalau masih ada yang bingung, ini menurut guru aku nggak riba kok, menurut negara lain nggak riba kok. Ya kalau saya ada di Indonesia, saya merujuk pada DSN MUI gitu, fatwanya bagaimana. Karena kan tadi kata Mas Rafiq, konsensus ya. Jadi di sana ada ahli-ahli yang paham tentang fikih muamalah, tapi paham juga tentang teknisnya di lapangan seperti apa tentang keuangan itu. Gitu. Jadi kita ikutin aja apa kata pemerintah DSN MUI gitu. Baik. Kalau ingin, ini pertanyaan yang paling gampang deh. Sekarang ini kan banyak tuh fasilitas-fasilitas kayak pay later. Pernah ngikut nggak tuh? Ya kan? Yang belanja online ya, kadang-kadang promonya lebih gede soalnya cashbacknya. Jadi agak-agak tergoda. Kalau fasilitas kayak pay later gitu sebenarnya oke nggak atau termasuk nggak sih dalam kategori keuangan yang syariah, Mas Greget? Ya, kalau yang saya pelajari pay later itu kan sebenarnya tergantung dari akadnya ya. Akadnya seperti apa. Nah, kalau akadnya ini ciri-cirinya nih, misalnya denda. Misalnya telat bayar dapat denda gitu, atau misalnya dicicil nanti ada bunganya, udah ada kata-kata bunga kayak gitu dengan bahasa-bahasa yang lain. Pokoknya intinya begitu mekanismenya, yaitu ribawi gitu. Apalagi telat dapat denda. Kan itu kan sebenarnya dipinjami dulu gitu kan, bayarnya belakangan, tapi kalau telat dapat denda. Nah, saya pikir ya kita menghindari itu gitu. Karena perkara halal haram itu sudah clear, tapi ketentraman hatinya itu nggak dapet tuh loh Mbak. Ya kan? Kadang dikejar-kejar. Kita aja kalau dapat SMS teman kita yang minjem ke pinjol, kita yang diteror itu udah males banget ya kan. Apalagi dia sendiri yang diteror gitu. Plus satu lagi, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol. Kalau misalnya memang belum ada kemampuan untuk membeli, dan itu bukan sesuatu yang darurat, mendesak atau penting gitu ya, kita nggak perlu harus sampai utang untuk beli gitu. Kecuali kalau misalnya memang itu hal yang mendesak, menyangkut keberlangsungan hidup atau nyawa, ya kita bisa siasati misalnya dengan meminjam tapi ke pihak yang tidak memberlakukan bunga, misalnya ke saudara dulu gitu ya, atau ke teman gitu. Atau mencari cara yang lain, misalnya kalau secara financial planning ya mengurangi pengeluaran, menambah penghasilan, punya dana darurat gitu-gitu. Oh baik, jadi kartu kredit no dong? Oh kartu kredit ada yang syariah dan fatwa MUI sudah ada juga gitu. Kartu Gimana kredit tuh? ada yang syariah, kalau di disclose di sini nggak boleh dong, Oh, nanti nggak promosi. boleh ya? Oh, oke, Tapi oke, di oke, Indonesia kalau nggak salah itu sudah ada minimal 2 bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit syariah gitu. Oke, pada intinya adalah prinsip utamanya begitu penawaran yang berbayar nanti itu ada dendanya, ada bunganya, ada embel-embel ono ini, sudahlah ya. Cukup dulu ya, jangan jangan bikin hidup kita pusing mau tidur. Bentar lagi ada tagihan datang gimana bayarnya? Jangan, udah hindarkan itu saja. Tahan diri, nabung dulu deh kalau begitu. Betul. Baik. Mas Rafki, kalau kita kembali lagi nih berbicara mengenai halal secara general lagi.
Apa yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu di sini supaya kita tidak, saya nggak akan pakai kata terjebak ya, tapi tidak secara tidak sengaja malah itu yang kita gunakan, hal yang ternyata tidak halal. Kan nggak mungkin dalam setiap saat kita berharap semua sudah punya sertifikasi halal, tapi bagaimana tempat-tempat makan, fashion yang ternyata belum punya sertifikasi halal, tapi mereka mengakui bahwa kita sudah menggunakan semua sistem sesuai kok dengan keislaman. Gimana tuh? Iya, pertama sih yang pasti yang paling utama ya mencari logo halal ya. Dulu kan logo halalnya MUI, sekarang logo halalnya BPJPH. Nah kalau misalnya tidak ada berarti ya kita harus, ini agak ribet jadinya. Jadi harus nanya gitu kan. Misalnya kayak kemarin kan ada kasus all you can eat yang ternyata pakai mirin gitu kan. Oh, oke. Pakai bumbu yang dari minuman keras. Nah kita berarti ya kita harus tanya. Kalau misalnya apalagi mungkin kalau di Indonesia sih sebenarnya nggak ada alasan sih. Tapi kalau kita keluar negeri, maka kita harus tanya. Misalnya kalau restoran di sini jual menu babi atau enggak. Kalau jual kan berarti ada kemungkinan motongnya, masaknya bisa barengan satu panci gitu kan meskipun gantian. Terus kemudian kita lihat kira-kira ada bahan-bahan yang kritis enggak. Kalau misalnya bahannya beli di supermarket gitu. Nah di media sosial kita sama website kita udah bedah tuh, kayak misalnya kalau snack halal haramnya kayak apa yang kritis, kalau es krim kayak gimana, bahkan kemarin tuh ada black pudding itu ternyata ada puding mengandung darah, nah itu kan menarik ya. Ini saya kemana aja ya, kok banyak informasi yang saya nggak nge ya. Mungkin ini ada mantan alumni Inggris bisa cerita black pudding kali ya. Oke. Iya, jadi ada puding yang ternyata dia bukan puding tapi dia mengandung darah gitu. Jadi itu yang banyak sih Mbak. Ada es krim, ada puding, terus ada misalnya kita bahas kenapa makanan kucing ada yang disertifikasi halal, terus kita juga cerita banyak. Jadi di situ kita bisa buka, kita bisa akses informasi buat tahu, oh kalau kita keluar negeri, lihat permen kira-kira apa yang kritis. Kalau lihat es krim apa yang kritis. Kalau lihat makanan ringan, kerupuk-kerupukan apa yang kritis. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kritis yang paling mudah deh supaya jadi ilmu dan pegangan buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini apabila menjelajah ke halayak ramai, pasaran umum nih. Aduh, belum ada sertifikat halalnya nih, atau bahkan sertifikat halal tapi dari luar negeri. Kan ternyata kan beda kan, setiap negara kan agak ya ada Betul. beberapa beda-beda tipis beda lah. Betul. Ini apa nih yang menjadi pegangannya kita? Pertama ada bahan hewani atau enggak di situ. Hewani, oke. Misalnya mengandung daging, abon, sosis, terus mengandung gelatin, pengenyal yang bisa berasal dari kulit atau tulang. Nah itu pertama bahan hewani. Yang kedua biasanya terkait turunan minuman keras. Oke. Jadi tadi ada saus-saus tertentu yang kalau kita cek ternyata mengandung minuman keras. Oke. Kayak pernah saya juga di airline, misalnya pesan halal food, makanannya halal, pas minta cabe gochujang, ternyata ada kandungan minuman kerasnya di situ. Di Itu kayak sausnya ya, di sake-sake, di kondimennya saus-sausnya. itu ya. Oke, Betul. oke. Jadi itu. Terus yang ketiga biasanya fasilitas. Fasilitasnya dipakai bersamaan dengan babi atau enggak. Ini yang agak susah sih. Kan kita nggak lihat ya. Iya. Kecuali, berarti kalau masuk ke tempat ini baru tempat makan nih. Masuk tempat makan lihat dulu, baca dulu menunya. Baca menunya. Adakah menyediakan menu yang tidak sesuai dengan ajaran kita dengan Betul. Islam kan ya. Kalau udah ada mendingan ya sudah, nggak usah panjang lebar, nggak usah banyak ini lagi, langsung berpindah saja yang Betul. lebih sesuai. Ini kan dari segi makanan. Kosmetik. Kosmetik itu kan agak susah ya, apalagi pakai bahasa-bahasa kimia yang aduh saya juga nggak ngerti itu apaan gitu loh. Iya, iya. Gimana saya taunya ini kosmetik halal atau tidak? Yang pasti cari logo halalnya sih. Itu Kan nomor kalau Mbak Anya mau tahu ini kosmetika bahan kimianya apa kan itu harus kuliah lagi ya. Aduh, nge-google aja bingung tetap bacanya. Google aja Aduh bingung ini ya. apa lagi? Nah yang pasti cari yang ada logo halalnya. Karena
pertama kita udah pastikan bahannya halal. Bahan halal yang dipakai untuk kosmetik atau bahan yang bisa membuat kosmetik Bahan itu yang bisa mengandung bikin- hal-hal yang haram tuh apa? Misalnya turunan bahan hewani tadi ada tallow atau lemak. Lemak. Misalnya bisa dipakai untuk sabun. Oh sabun. Biar agak lembab dia bisa ditambahin tallow. Nah itu bisa. Terus kemudian bahan-bahan yang dari fermentasi. Jadi ada beberapa bahan misalnya ekstrak. Ini saya lagi membayangkan berarti lebih Ekstrak kebanyak beras. produk-produk kayak krim muka, krim tangan kali ya, fermentasi, lemak kayak sabun. Betul. Nah Oke. makanya memang enaknya sih cari aja yang logo halalnya. Karena nggak cuma itu juga bahan, fasilitas, tapi kita juga cek. Misalnya kalau bapak lagi, kalau ibu-ibu pakai maskara misalnya, kan biasanya anti luntur tuh, anti badai, nah, anti drama, nggak akan kalau nangis, kalau ini anti Nih air. mikir nih langsung pada ngecek maskara masing-masing, oke. Nah. Tanpa menyebut merek ya. Nah, bagi kita yang umat Islam, yang muslimah, kan ada ketentuan kalau kita wudhu tuh harus kena air kan, pakai maskara kan harus kena air gitu. Nah, kita di APPOM MUI, di MUI mengecek tuh kalau maskara ada waterproofnya benar nggak itu bisa ditembus sama air. Jadi ada uji labnya. Waduh, PR ya. Jadi, mak PR. iya. Ini saya mesti buka beauty case saya langsung. Jadi insya Allah kalau misalnya kita pakai maskara yang ada logo halalnya itu bisa kita pakai wudhu. Jadi either itu udah tembus air atau kadang dia akan tuliskan ini kalau misalnya mau pakai ini harus dilap dulu gitu. Jadi ada itunya. Aduh baik, terima kasih teman-teman dari BI ya, terima kasih. Saya tuh dapat warning waktu ditawarin job ini pertama kali. Mbak Anya inget loh, nanti Mbak Anya boleh nanya apa saja. Karena kebetulan saya banyak pengetahuan, saya tuh masih minim banget. Tapi setelah tahu, ingat harus diimplementasikan karena kan jadi tahu. Aduh. Ya itu beratnya. Ya nggak apa-apa. Loh ini kan menjadikan hidup kita lebih baik ya. Cuman saya baru beli maskara kemarin. Sekarang saya harus cek. Ya sudahlah ya mungkin bisa dipakai untuk teman-teman lainnya ya. Yang belum tahu ilmunya seperti saya sekarang ini. Baiklah makasih loh Mas Rafki. Saya harus nanya di sini. Ada beban ya pulang dari sini ya. Iya, ya langsung buka beauty case gitu loh pokoknya. Itu untuk maskara. Saya tadinya pengen nanya lips. Ibu jangan dipancing Bu, saya tahu pikirannya mau ke situ. Lipstick. Lipstick. Lipstick ya. Lipstick juga bisa ada kandungan-kandungan kayak begitunya dong. Iya bisa Mas aja. Greget jangan ngangguk juga nih kayak. Loh enggak, sebagai suami kan harus tahu juga kalau kosmetik istrinya halal gitu loh. Aduh baik ya. Subhanallah Baik, jadi ya. suami tahu ya beliin produknya harus pakai sertifikasi halal juga ya Iya. untuk kosmetiknya. Kalau lipstick biasanya apa yang terjadi? Nah, ya sama sih lemak-lemakan biasanya atau asam lemak. Jadi lemak kan buat supaya lembab gitu. Kan kalau zaman dulu orang pakai madu, atau nggak tahu kalau zaman abad pertengahan katanya juga pakai lemak. Nah itu kadang tetap dipakai. Ya elah, saya mestinya beli kosmetik setelah talk show ini ya, bukan Iya, kemarin. kayaknya banyak Belum outletnya nyampe ya. loh paketnya loh, baru online tadi malam, belum nyampe paketnya. Jadi bingung saya nggak pernah ngecek ada sertifikasi halal apa tidaknya. Aduh, baik-baik. Nah, saya ada satu pertanyaan nih. Saya mau berhenti dulu soal kosmetik. Oke, udah bikin jantung saya lemes soalnya. Nanti setelah saya agak stabilan saya akan kembali. Atau yang mau ditambahin lagi? Enggak. Oh, cukup ya. Panik muka saya udah kelihatan. Nanti makin beban pulang dari sini ya. Aduh, ini keringetan loh saya langsung. Oke, Mas Greget ada apa yang ingin diinformasikan tadi? Ngomong apa tuh barusan? Oh enggak, nanti kalau terusan jadi bedak juga dicek, terus deodoran, sabun, sampo, semua kena jadinya. Aduh, sering-sering saya datang ke acara begini ya. Dan ingat sebelumnya jangan belanja, nanti salah belanjaannya. Oke, Mas Greget, ini kalau bicara mengenai sebenarnya saya tidak tahu ya, ini kapasitasnya Mas Greget bisa untuk menjawab hal ini atau mungkin pandangan pribadi. Kan ada juga orang yang bilang tidak bisa dikatakan itu baik karena uang yang dipakai bukan dari hasil yang baik.
Nah kalau kayak gitu gimana tuh Mas Greget? Jadi tolong bantu kita untuk memastikan barang-barang yang baik yang sudah kita beli, yang halal ini juga dibelikannya menggunakan uang-uang yang sudah sesuai dengan syariah juga. Ya ini pertanyaan surga neraka gitu ya. Agak-agak. Biar paniknya bareng di panggung. Iya, tapi kalau yang saya paham kan ada hadis bahwa salah satu yang akan ditanyakan itu harta dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Otomatis ya berlaku bahwa kita membeli barang ya sumbernya dengan cara yang baik dan halal gitu ya, legal sesuai dengan hukum negara. Dan kemudian juga dibelikannya untuk sesuatu yang halal juga gitu. Jadi dua input dan outputnya ini sama gitu. Tapi saya pikir itu kita pahami sebagai satu kaidah umum yang semua orang harusnya sudah paham gitu ya. Dan kita praktikkan sehari-hari kayak misalnya tadi yang masalah apa, ada restoran di Jakarta, enggak Kak Anya, jadi di Jakarta ada restoran yang antara mall satu dan yang lain tuh beda. Yang satu tuh halal, yang satu tuh enggak. Tahu kan? Iya. Nah, saya tuh nanya, nggak boleh disebut, kasihan. Saya tuh nanya gitu, ini di sini yang halal enggak? Oh enggak, yang halal di mall yang sebelah sana. Terus kenapa kok semua pegawainya pakai jilbab? Gitu. Saya nanya, kenapa semua pegawainya pakai jilbab? Kan aneh, lucu ya. Maksudnya apa gitu kan? Apakah disuruh gitu? Oh enggak sih, ini kesadaran pribadi aja, dulu nggak boleh pakai, sekarang boleh pakai, akhirnya semuanya pakai gitu. Terus saya mikirnya, oh ya mungkin untuk melindungi biar rambut-rambutnya nggak rontok ke makanan gitu ya. Tapi agak ironi gitu, karena di situ tidak halal, masih tercampur dengan tadi itu, tapi semua pegawainya pakai jilbab. Jadi poinnya adalah kita harus kritis dari diri kita sendiri sampai ke sana. Saya ketika upload makanan kucing misalnya di Instagram gitu, ada yang nanya kenapa harus yang halal gitu. Karena saya nyucinya barengan. Wadah makanan kucing dengan sendoknya tuh barengan. Kalau dicampur-campur ternyata ada makanan kucing yang gak halal, ada yang mereknya mahal tapi dia ada babinya begitu, ya kasihan saya dong dan keluarga saya gitu kan. Akhirnya saya datang ke toko ini Mbak Anya, ke toko makanan kucing, saya fotoin semua yang ada halalnya. Bahkan dari Malaysia, dari Singapura, Thailand tuh ada halalnya gitu. Gak kepikiran sampai ke saya sana sebelumnya, gitu. tapi luar biasa. Segitu detailnya kita dalam mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Oke, saya kayak langsung saja memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Wow. Tunggu, ini karena tumblernya atau emang karena pengen nanya nih? Beneran nanya ya? Oke, kalau gitu tumblernya disimpan panitia, disimpan aja. Enggak, bercanda. Tetap ya, dari LPPOM MUI. Oke, baik. Saya kebingungan sendiri ngelihatnya. Sabar, semua dapat kesempatan. Dari sini dulu ya, nanti saya bolak-balik ke sini ya. Oke, dari sini dulu. Oh silakan Mas. Ini yang anaknya sampai udah teler biar cepetan ibunya ikutan bertanya deh. Iya. Silakan Mbak, siapa Mbak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kalau saya dengan Tiwi ya kan, mau nanya kalau misalkan yang mie Korea yang bungkusan itu kan ada yang halal, ada yang nggak ada logo halalnya. Nah ini anakku ini kan hobinya kan makan begituan tuh ya kan. Ngeri banget pilih-pilih makanannya gitu loh. Gimana ya Pak? Oke, baik. Ini yang sangat kekinian sekali ya. Itu bukannya pedas banget ya? Oh ya ampun, kuat ya anaknya makan yang pedas-pedas gitu ya. Ketahuan usus saya usus orang tua yang gak kuat, panas perutnya. Nah ini menarik tuh, satu merek yang sama, rasanya sama, tapi ada yang ada logo halal, ada yang tidak. Ini bagaimana tuh menanggapinya? Kenapa nggak sekalian aja sih semuanya disamain? Takutnya kan lagi belanjanya rame-rame nggak tahu tuh yang halal apa yang enggak. Gimana tuh? Iya, jadi di kita ada aturan Bu. Jadi kalau untuk produk retail seperti yang Ibu beli di supermarket, toko kelontong, kalau satu merek disertifikasi, maka variannya meskipun beda rasa itu harus disertifikasi Bu. Jadi bisa dipastikan kalau itu beredar secara legal, misalnya mie Korea ABC gitu ya. ABC merek ya, salah ya, XYZ. Mie Korea XYZ gitu. Misalnya rasa gochujang, terus ada rasa kimchi, terus ada rasa beef bulgogi, itu harusnya semua disertifikasi halal. Karena sama dengan mie lokal, jadi meskipun beda varian rasa, soto Kudus, mie Aceh, soto Banjar segala macam itu kita harus disertifikasi. Kenapa? Karena kan kadang apalagi kayak ibu ya punya anak terus
ya yang penting promo gitu atau yang penting sesuai dengan uang jajan saya gitu diambil gitu kan, sehingga itu dipastikan harusnya sudah disertifikasi halal. Berarti yang ditemukan tidak ada sertifikasi halal kemungkinan tuh import sendiri gitu loh tokonya. Bisa saja Black market, dia black market. masuk lewat jalur impor yang black market. Itu bisa. Nah itu bisa kita adukan ke BPOM biasanya. Gimana Mas? Mbak, saya mau nanya juga ke Mas, ada hubungannya sama mie ini ya. Kan ada mie yang pedes banget nih, menunya namanya mie iblis gitu ya. Terus mie setan gitu-gitu. Nah itu kan nggak disertifikasi halal ya kalau nggak salah ya. Bukan karena itu nggak halal saja, tapi karena namanya. Nah itu gimana tuh? Ya. Namanya Mas mengandung Greget konotasi luar yang biasa. yang konotasi yang nggak bagus gitu. Betul. Iya. Jadi tadi sesuai dengan konsep yang Mas Greget Beyond Halal tersebut, jadi di Indonesia agak beda dengan di negara lain. Kita tidak cuma berpikir bahannya, produknya, fasilitasnya, tetapi juga para ulama itu mencegah umat Islam mendekati sesuatu yang batil, sesuatu yang kufur, sehingga nama-nama seperti mie setan, mie iblis meskipun bahan-bahannya halal ya, tidak ada babi, tidak ada anjing, tidak ada darah, itu tidak bisa disertifikasi. Sehingga kalau ada mie yang terkenal yang namanya iblis, setan, ini segala macam, neraka, apapun itu mau disertifikasi, maka mereka kalau mau harus ganti nama. Gitu. Sampai segitunya loh dipikirinnya ya. Betul. Baru tahu saya. Jadi itu mungkin sedikit implementasi beyond halal ya. Iya. Betul. Jadi ya kan tadi kata Mbak Anya kalau misalnya makan yang terlalu pedas sakit perut. Kan ada berarti nggak baik dong kalau sakit perut buat perut kita kan gitu. Jadi sebenarnya ada beyond halalnya di situ. Beyond halal seperti itu. Oh badan saya sudah melakukan beyond halal ternyata. Jadi trademark nih. Menolak yang terlalu berlebihan pedasnya. Nanti boleh ya dikasihkan ya. Oke sebentar Bu, saya kesini dulu. Lanjut lagi. Ya Bu, udah goyal dari tadi paling heboh nih. Monggo Ibu yang di tengah. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani. Ya Bu Ani. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan investasi. Kebetulan saya ada sedikit modal. Yang ingin saya tanyakan untuk kalau misalnya kita mau berinvestasi, seperti apa sih yang baik gitu. Jadi secara gambaran gitu. Nah terus yang kedua rencana tuh sebagian itu saya mau bikin usaha. Berhubungan juga sama Mas. Kalau untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu caranya bagaimana? Apakah kita sebagai newbie ini ada perbantuan gitu? Sehingga pada saat nanti saya memulai, itu sudah ada harus seperti apa-apanya kita. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Warahmatullahi Ani. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Greget terlebih dahulu monggo. Ya soal investasi, yang pertama kita harus cek profil risiko kita dulu Bu. Jadi kita profil risiko diri kita seperti apa. Misalnya kita punya uang 10 juta mau diinvestasikan di instrumen A, B, C gitu ya. A lah gitu, kita ambil A. Nah si instrumen A ini dia resikonya lumayan gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 juta nanti bisa-bisa jadi 9 juta. Jadi ada kerugian 1 juta kan resiko dan return berbanding lurus ya. Jadi siapa yang berani menanggung resiko dia yang berhak mendapatkan laba gitu, return, imbal hasil. Kan begitu kaidahnya. Nah kalau seandainya kita tipenya orang yang dari 10 juta kemudian berkurang jadi 9 juta langsung panas dingin, nggak bisa tidur, stres gitu. Itu berarti kita profil resikonya konservatif. Kita nggak cocok ambil investasi yang terlalu beresiko. Kita cocoknya ngambil investasi yang aman-aman aja. Misalnya apa? Reksadana syariah gitu ya. Kemudian suku yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau kita tipenya 10 juta mau jadi 5 juta rugi sebentar nggak masalah ya udah. Berarti itu kita orangnya agresif gitu ya. Jadi kita nggak masalah, kita bisa ngambil yang misalnya saham gitu. Tapi kunci dari investasi itu adalah invest in what you know gitu. Jadi kita berinvestasi pada apa yang kita ketahui. Gitu. Jadi rumusnya LSI, literate kita paham, S skill kita punya keterampilan di situ, sama idle. Jadi uangnya itu uang yang nganggur, uang dingin. Jangan uang buat biaya anak sekolah buat investasi gitu kan atau utang gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi investasi itu ke sana. Kalau pilihannya nanti
tinggal cek aja bahwa semua sudah ada alternatif yang syariah. Jadi milih yang syariah, reksadana syariah, saham syariah, suku dari obligasi syariah gitu ya. Kemudian sektor real juga bisa. Sektor real lebih beresiko tapi dia lebih memberikan manfaat untuk masyarakat seperti UMKM gitu. Baik. Lihat pada diri sendiri dulu. Selanjutnya untuk memiliki Proses ya. sertifikasi halal. Ya, jadi pertama yang pasti Ibu bisa pelajari Bu. Kita punya medsos @lppom.mui, kemudian juga BPJPH punya medsos @halal Indonesia terkait gimana prosesnya. Terus kemudian setiap usaha harus punya NIB berbasis resiko. Nah sekarang nomor induk berusaha, nah itu bisa diurus Bu, termasuk nanti misalnya Ibu mau bikin perusahaan perseorangan itu bisa diurus langsung. Untuk UMK itu gratis, diurus langsung. Baru dari situ bisa diurus sertifikasi halalnya. Nah kalau tadi pertanyaannya dapat fasilitasi gimana? Pertama bisa pantengin medsos kita Bu, misalnya biasanya bulan Syawal atau akhir tahun nih biasanya ada beberapa program terkait. Terus juga mungkin Ibu tinggalnya di mana ya Bu ya? Tinggalnya di mana? Di Gambir. Nah betul, nah. Udah ikut binaan di Jakarta Pusat. Kemarin tuh sempat ada masalah pribadi, terus jadi kerjaan saya, usaha saya Belum saya lanjut anggurkan ya? dulu gitu. Oke. Nah ini rencana mau bikin lagi, makanya step by step, tapi kemarin memang masih baru cuma binaan, tapi belum sampai ngurus apapun gitu, Oke. makanya nanya ke situ. Nah ini kadang kita bisa koordinasi dengan dinas koperasi setempat, misalnya koperasi dan industri kecil setempat. Kayak sekarang kita ada program dengan dinas koperasi seluruh DKI untuk membantu UMK bisa disertifikasi halal. Gitu nanti ada bimbingan teknis kan mungkin kita gimana nih, saya harus punya dokumen apa nih, terus harus nge-upload apa nih, nah itu akan dibimbing di situ Bu. Gitu. Tapi intinya kita akan siap membantu. Yang penting niat dari Ibu kerjasama, kalau ada kekurangan dipenuhi. Insya Allah kalau kita sebagai lembaga pemeriksa halal akan mencoba membantu gitu Bu. Tinggal komitmennya aja Bu. Oke baik, berjuang, selamat berjuang Mbak Ani. Mbak Ani, ya lah kayak Roma Irama gue. Ani. Iya, baru tadi mau bilang. Iya, baru mau ngomong. Maaf, untung nggak ada Bang Roma di sini. Iya. Oke, Bang Greget saya ada, ke sini sekarang. Oke, tuh apa berdiri tuh paling belakang tuh. Wah saya, ya silakan yang pakai baju hitam. Nanti baru kita ke tengah terus ke sini lagi. Oh yang tengah sini juga ikutan. Abis ini saya ke sini. Oke, baik. Ya, silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Nama saya Citra. Saya pengen tanya gini, kan kemarin tuh sempat happening banget. Saya punya anak nih suka banget ngelihat ada makan es krim, satu brand es krim. Oke. Yang itu tuh banyak banget cabangnya, tapi ternyata itu nggak halal gitu. Belum ada halal sertifikasinya. Pasti tahu deh M brandnya. ya? Depannya M ya? Ya benar. Nah, jadi dengan kayak gitu kayak takut gitu loh, jadi kayak takut kan. Dan sekarang jadi kayak tadinya suka banget makan es krim itu, terus tiba-tiba jadi nggak makan es krim itu lagi karena belum ada sertifikasi halal. Dan padahal dia tuh udah hampir setahun kan datang ke Indonesia, itu kenapa ya seserumit itukah gitu sampai dia nggak bisa dapat sertifikasi halal gitu. Dan satu lagi nih apa namanya, kayak yang tadi Mas siapa bilangnya itu yang ramen. Aku juga tahu tuh ramennya. Nah itu kenapa apa namanya dia bisa ada di mall ini halal dan di mall ini nggak halal gitu. Nah itu mungkin nggak brand ramen itu bakal punya sertifikasi halal gitu. Kayak gitu. Makasih. Luar biasa, greget bener tuh dengan pertanyaannya, benar-benar. Dia yang nyebut ramen ya, saya cuma nyebutnya Hati-hati mie ke spill loh Mbak nanti namanya. Mampir aja. Nggak oke. somasi. Nah itu gimana tuh? Apakah karena susah mendapatkan sertifikasi halal sampai udah setahun beroperasional di sini nggak dapet tuh atau gimana? Ya, jadi memang kan banyak kasus yang seperti itu, kasus-kasus brand luar negeri ya. Iya. Yang mungkin di luar negeri mereka nggak ada concern halal, mereka nggak tahu, tapi setelah berjalan 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, mereka baru tahu, oh konsumen saya nanyain terus loh punya halal nggak, punya halal nggak, punya halal nggak. Jadi pertama sih dari segi mereka mungkin mereka belum memahami karakteristik di Indonesia itu seperti apa. Karena kan itu impor dari luar ya, itu satu. Yang kedua
Biasanya kita juga persuasif Mbak. Jadi kasus yang itu kita DM misalnya terus kita ajak ketemu, kita akan persuasif seperti itu. Untuk merek-merek besar kita akan persuasif. Yuk kita sama-sama sertifikasi kira-kira apa yang bisa membantu. Kalau mereka nggak ngerti, kita ada pengenalan sertifikasi halal. Jadi kayak kelas online itu buat UMK, buat perusahaan besar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada setiap hari Selasa. Jadi kalau nggak mengerti itu, kalau misalnya juga masih belum paham, kita ada halal partner. Jadi orang yang akan membantu, menjelaskan, mendampingi. Mungkin di sini ada halal partnernya di salah satu ini. Ada tim kita halal partner, Mbak Febi. Wah lagi sibuk. Jadi ada tim halal partner yang akan siap mendampingi. Selain juga kita punya customer care dari jam 8 sampai jam 5. Boleh nanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bahasa Sunda mungkin agak susah. Baik, terus kalau yang tadi tuh pertanyaan, mereknya sama, rasanya sama nggak sih tuh yang sama? Mereknya Harganya sama, sama, Bu. rasanya sama. Nah, yang itu tergantung toko mana yang Tergantung, ngejual. ya. kayaknya. Tapi yang satu punya, satu enggak. Tadi sih sempat dijawab sepintas. Kemungkinan yang halal itu yang sudah resmi dari Indonesia produksinya. Tapi kalau yang kan ke toko-toko online suka ngambil dari luar negeri juga. Nah itu katanya tidak beda ya, Nah tuh tidak punya biasanya sertifikat halal. kalau ya. ada restoran yang halal dan tidak halal, biasanya pasti ada pembedanya. Misalnya yang halal bakso Bogor 1948 oleh Chef Rafki. Nah terus nanti ada bakso Bogor 1948 oleh Chef Rana Sasmita misalnya. Ada yang satu halal, ada yang satu. Tapi pasti ada pembedanya. Karena kita nggak bisa sertifikasi suatu produk yang satu halal, yang satu enggak. Masyarakat kan bingung kan? Iya dong. Ya, kita nggak bisa. Oke, Gitu. jadi mungkin Jadi pasti ada pembedanya. Nanti Ibu lihat aja bedanya apa sih? Bu dilihat Bu, namanya detail, pasti ada yang bedanya tuh. Jadi merek utamanya mungkin sama, detail belakangnya beda. Kalau nama restonya sama, cuma menunya memang kalau di mall ini dia ada jual B2 yang di sini nggak ada gitu. Gitu. Tapi biasanya tuh ada perbedaannya lagi Akan ya. ada perbedaannya. Kalaupun enggak, biasanya kita akan tegur Minta. restoran tersebut. Misalkan mungkin saja ya, kan sertifikasi halal sekian tahun ya. Dan kita misalnya surveillance sekali setahun, kan bisa aja berbeda ya. Jadi kita akan tegur, ini kenapa seperti ini gitu. Mungkin kan mereka nggak paham atau apa kan Masih ya. cetakan yang lama, belum Betul. diperbarui. Belum Spanduknya ada masih yang budget lama. kan, lagi Iya, belum ini ganti. pandemi kan. Iya, benar. Baik. Jadi tetap kembali lagi kitanya sebagai konsumen juga harus lebih teliti lagi. Oke, saya ke sini ya. Sebentar yang bagian tengah Yang belum. tengah kayaknya nih. Ya Ibu silakan Bu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Yunita dari Jakarta. Iya, Bu. Mau tanya Pak, definisi traveling halal itu apa ya Pak? Waduh, Wah, apalagi tuh Traveling halal. traveling halal. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ini Itu saja Bu sebelah saya pertanyaannya. Oke. Apalagi traveling halal? Ya. Saya baru dengar lagi. Jadi sekarang masyarakat ini sedang ada antusiasme. Ini buat saya pertanyaan Iya atau buat boleh dong. Mas Greget kalau Mas enggak Rafiq langsung bantu. lempar gitu. Iya benar. Sesuai Nanti semoga keilmuan. ada brand yang mau mengendorse traveling halal kemana gitu ya habis ini. Oke. Jadi masyarakat Indonesia itu emang sedang dilanda yang namanya antusiasme kehidupan halal syariah. Iya, Jadi semuanya minta dihalal-halalin gitu. Oke. Kulkas ada sertifikat halal gitu ya. Kulkas. Ya kan ada kulkas Betul. yang ada ya Mas Betul. ya. Ada kulkas yang sertifikat halal. Itu betul juga karena kan tadi piring dan lain-lain yang alat-alat juga berpengaruh pada kehalalan yang kita makan gitu. Oke. Nah kalau traveling halal mungkin ini maksudnya dalam ini ya subsektor pariwisata halal gitu. Jadi tentunya ya di sana memudahkan kita untuk bisa mendapatkan akses makanan yang halal gitu ya. Terus kemudian juga tempat-tempat yang baik gitu ya, bukan tempat-tempat yang membawa kemaksiatan gitu. Kalau saya diminta pendapat pribadi saya akan menyampaikan misalnya begini, tidak memberikan dampak emisi karbon yang berlebih. Misalnya kita naik pesawat tuh emisi karbonnya berapa? Nah itu kita berarti menyumbang pemanasan global. Kalau misalnya mau di offsetin gitu ya, diganti rugi, kita harus nanam pohon di rumah gitu, berapa pohon kayak gitu. Jadi travelingnya ke arahnya ke sana, tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi keuangan, kalau saya gitu traveling halal ya sumbernya juga tidak bermasalah, maksudnya
tidak dengan uang yang utang gitu. Traveling kan bukan kebutuhan primer. Artinya tidak ada alasan untuk kemudian kita menggunakan, mohon maaf, pay later gitu ya, atau utang gitu. Karena itu bukan kebutuhan yang kalau nggak terpenuhi kita mati, enggak gitu. Itu bisa ditunda gitu. Artinya kalau memang travelingnya itu menggunakan uang sendiri gitu ya ke tempat-tempat yang memang bagus, halal gitu. Kemudian di-provide juga makanan yang sumbernya juga halal gitu ya, ada sertifikat halal dan segala macamnya. Insya Allah itu adalah traveling yang halal gitu. Oh oke, saya pikir ada lagi apa nih traveling halal kayak rumah sakit syariah, apalagi nih? Tapi kemarin sempat ada di sini juga ada Kompas Travel Fair waktu itu. Dan itu juga sempat ada yang bertanya dan sepertinya belum ada kewajiban traveling atau biro perjalanan untuk disertifikasi halal ya. Sekarang yang lebih kepada kosmetika, kemudian obat-obatan dan makanan. Betul. Dan tadi misalnya ada kulkas gitu. Tapi kalau yang biro-biro perjalanan itu sepertinya belum ada ya Mas Raffi ya. Mungkin ini juga kita minta ke MUI gitu untuk bisa juga memberikan Ya, mulai persuasif dipikirkan gitu. lagi kriteria-kriterianya. Cuman yang hebatnya ya kalau dari Mas Greget gak cuman kan beyond halal ya. Jadi nanti cari airlinesnya yang punya net zero emissionnya bagus gitu ya. Ya, harganya lebih mahal. Iya, Iya. biasanya sih lebih mahal emang. Tapi ya udah. Yuk, baik. Tunggu, saya yang paling cowok dulu yang dari tadi nih semangat. Nanti abis ini kita kembali ke suara perempuan. Silakan Mas yang pakai baju hitam. Ini ibu sampai pakai handphone loh biar terang kelihatan. Abis ini ya Bu ya. Ya, silakan Mas gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kebetulan Alhamdulillah saya terakhir kali di Pemkot Bogor bersama 60 MKM sudah mengikuti pelatihan dari BPJPH dan LPPOM. Dan kebetulan kita yang mengadakan dan itu 60 MK binaan dan sudah selesai SJPH-nya. Tapi diarahkan sertifikasinya reguler Pak. Karena memang beberapa UMK itu tidak bisa pegang self declare. Nah kebetulan terkendala di biaya. Kiranya ada nggak yang bisa membantu dari LPPOM MUI. Tapi waktu itu LPPOM MUI juga yang memberikan untuk membantu 60 MK binaan kita bersama Pemkot Bogor. Saya dari LPPM Tazkiyah untuk pemberdayaan masyarakat. Nah itu biasa dapat sertifikasi halal reguler tapi bantuannya lah dana biar nggak terlalu berat gitu Pak. Yang kedua, saya mau tanya definisi Pak, minta bantuan ini lagi ada tugas juga. Apa sih definisi halal lifestyle gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ini agak internal tapi saya penasaran. Oke, nanti definisi halal lifestyle seperti apa? Mas Greget paling jagonya itu. Oke, Mas Rafki gimana? Ya, jadi kami kerjasama juga dengan berbagai pemerintah kabupaten kota ya untuk sertifikasi. Nanti kita bisa diskusi Pak. Nanti boleh Mbak Nadia nanti ke Masnya untuk diskusi, ada tim terkait, nanti kita bisa diskusikan Pak. Oke, iya. Biasanya Karena kita dari ada pertanyaannya dalam Syawal. banget nih kayak urusan dapur nih, saya nggak ngerti. Ya biasanya kita ada reguler misalnya di bulan Syawal, tapi kan ini non reguler ya, nanti kita bisa diskusi. Oke, jadi silakan ya Mas nanti ya selesai acara ini, siap. Lifestyle Halal silakan. Nah, ini, lifestyle. saya sebenarnya agak takut ya. Nanti takutnya, wah dia juga nggak halal banget nih ada brand-brandnya yang masih belum halal gitu. Tapi gini, itu sebuah proses ya Mbak Anya ya dan Mas Rafiq. Jadi kita mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Saya ini punya pengalaman, nih saya mengalihkan topik aja sebenarnya. Saya punya pengalaman ketika mau ta'aruf gitu ya. Saya bertanya kriterianya apa sih kok milih saya begitu. Karena kan saya bukan hafiz gitu-gitu ya. Karena dia melihat ada progres gitu. Jadi setiap seseorang itu selalu lebih baik tiap harinya, belajar hal baru. Nah halal lifestyle juga, halal plus lifestyle juga begitu. Jadi setiap hari kita dari sini tadi belajar, oh nggak boleh pakai maskara yang waterproof misalnya gitu ya. Kita nggak boleh pakai, beli makanan kucing juga yang harus hal yang halal gitu ya. Jadi kita banyak belajar hal baru. Artinya itu sebuah gaya hidup yang dijiwai dan menjiwai juga semangat halal sebagai seorang muslim gitu. Tapi di sini kan tagline-nya halal plus. Jadi halal plus-plusnya ini apa tadi ya? Tadi perubahan lingkungan, keuangan, mindset kita, kemudian jangan hanya memikirkan individual diri kita sendiri tapi juga masyarakat. Pokoknya seimbang lah gitu, halal plus lifestyle. I see. Jadi ini bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam hidup kita tidak hanya sekedar tulisan-tulisan yang menjelaskan halal haramnya saja, tapi bagaimana ketenangan jiwa kita menjadi salah satu kontribut dalam mewujudkan bentuk halalnya kita. Oke, sebenarnya dari sisi sini sudah, tapi satu lagi sebelum saya beralih ke sini ya. Oke, Ibu silakan yang baju, ya ada baju pink deh, kerudung pink silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mas, sebelumnya kan saya pernah belajar tentang Magister Manajemen untuk di bidang Mohon maaf keuangan. Ibu, saya nggak Oh begitu ya, jelas pertanyaannya. Sebelumnya kan saya pernah untuk kuliah di Magister Manajemen untuk konsentrasi keuangan. Tapi kan sejujurnya saya belajar ternyata itu kan tentang saham untuk konvensional. Yang ingin saya tanyakan untuk hal lifestyle, apakah kita juga dalam hal mengambil studi, apakah kita harus mengambil yang syariah juga? Jika seandainya ada, itu kampus mana aja gitu untuk yang mengajarkan untuk seperti itu, misalnya untuk keuangan syariah gitu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Wow, pertanyaannya membingungkan saya itu. Kalau saya sih posisinya Mas Greget sama Mas Rafki, saya langsung puyeng. Silakan Mas Greget. Ya, alhamdulillah Indonesia itu menjadi satu dari 3 negara yang punya program keuangan syariah paling banyak di seluruh dunia. 3 negara itu adalah Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Jadi banyak orang Indonesia yang belajar di Inggris karena salah satunya itu gitu ya. Karena di sana banyak menyediakan khusus keuangan syariah. Namanya macam-macam, ada yang keuangan syariah, ekonomi syariah, manajemen syariah, ekonomi dan bisnis Islam, dan lain-lain lah. Intinya tuh garis besarnya ekonomi keuangan syariah dengan sub-sub disiplin ilmunya gitu. Nah kalau mau nyebut kampus ya ada banyak kampus yang basisnya Islam, misalnya Tazkiyah. Kampus-kampus umum ada UNER, ada ITB, ada UI, itu juga mereka sudah ada gitu. S1, ada yang S2, ada yang S3, Brawijaya, atau kampus-kampus yang mungkin kampus bukan negeri juga banyak. Dan di setiap kampus, hampir setiap kampus, bahkan ada kampus yang yayasannya kampus non-muslim, tapi di situ ada kelompok studi ekonomi Islam gitu. Jadi itu sudah jadi bukti bahwa sebenarnya tuh kita sekarang sedang di tahap yang semua orang ngelirik gitu, ekonomi keuangan syariah. Jadi tidak susah. Itu kalau pendidikan formal. Kalau mau yang cepat-cepat gitu, itu juga ada sertifikasi, misalnya Islamic Financial Planning. Ada kemudian Islamic Financial Qualification lebih cepat, jadi nggak harus setahun kuliah bisa online tes selesai gitu. Jadi ada banyak sertifikasi keuangan keuangan syariah gitu. Di Google aja. Bisa, di Google bisa. Saya juga pernah nge-share soal itu kok. Mungkin bisa dicek. Atau cek IG-nya. Nah, IG-nya Mas Greget. Nah, ada yang ditambahkan Mas Rafki? Atau saya bisa lempar? Oke, saya lempar. Iya, saya sudah dengar. Baik. Iya. Mohon maaf tadi juga mbaknya di sini. Ya udah, Ibu udah berdiri, silakan. Silakan. Akhirnya dapat juga. Karena curhatannya gak enak banget. Ya silakan Bu, maaf Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Suci dari Bogor Ujung. Pokoknya ujung sana. Berapa jam jalan ke sini? Gak macet dong hari ini? Pulangnya. Oh pulangnya, baik. Selamat berjuang dalam perjalanan pulang. Tadi kan di awal kita bahas kosmetik ya. Iya. Ya. Skincare sih lebih tepatnya yang saya ingin tanyakan karena itu wajib ya, pasti semua perempuan harus pasti make. Iya. Yang saya tanyakan gini, untuk skincare kan ada nih misalkan brand A, dia promosi nih di media, tapi promosinya hanya bedak atau lipstick dan halal. Sedangkan dia itu produksinya nggak cuman bedak, lipstick, ada pembersih wajah, ada day cream, night cream ya, serum. Apakah untuk logo sertifikasi halal itu berlaku untuk semua produksi A ini atau hanya yang diiklankan saja? Terima kasih. Bagus. Nggak kepikiran tuh sebelumnya. Ayo Mas Rafki gimana tuh? Makasih Bu, salam orang Bogor Bu. Saya juga orang Bogor. Pakai bahasa Indonesia ya jawabnya, jangan Sunda. Nih mentang-mentang ntar Bogor ketemu semua bahasa Sunda nih, bingung saya nanti. Ya, jadi kita tergantung merek Bu. Jadi bukan tergantung, kan produsen bisa mengeluarkan banyak merek ya, banyak ya. Merek A, merek B, merek C sesuai segmentasinya. Jadi kalau satu merek disertifikasi, maka variannya akan disertifikasi. Misalnya merek XYZ untuk pelembab bibir. Nah tapi dia ngeluarin untuk eyeshadow, maskara, segala macam, itu akan disertifikasi untuk merek yang XYZ. Oh jadi sertifikasi halalnya tuh untuk si mereknya berlaku untuk semua produknya? Untuk semua varian dalam merek tersebut. Oh. Betul, tapi bisa jadi kan dia kadang sertifikasi nggak cuma buat di Indonesia aja ya, kadang dia ekspor ke
USA yang nggak butuh sertifikat halal, ekspor ke Australia yang mungkin nggak butuh. Jadi itu bisa saja ada yang nggak disertifikasi, tapi mereknya pasti bukan XYZ, pasti beda. I see. Jadi Bu, tenang Bu. Begitu mereknya sudah dapat sertifikasi halal, tenang semua produknya. Sebentar ya, saya beli kemarin saya nggak tahu tuh ada sertifikasi halalnya apa enggak. Oke. Mohon maaf, ini saya sebenarnya pingin banget membuka kesempatan untuk bertanya lagi. Tapi waktunya juga yang sudah harus menutup perjumpaan kita untuk sore hari ini. Tapi saya ingin minta tepuk tangan yang meriah dan ucapan terima kasih banyak untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengikuti acara ini. Antusias sekali dengan pertanyaannya. Mungkin setelah ini kalau ingin nanya langsung dengan Mas Greget maupun dengan Mas Rafki boleh di sini ya. Tapi jangan kemana-mana karena sesuai janji saya tidak hanya penanya saja yang akan dapatkan souvenir dari LP POM MUI. Tapi selain itu dari Bank Indonesia, dari ISEF juga menghadirkan souvenir untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Ih, luar biasa. Saya tuh sangat terharu sekali ngelihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang antusias sekali. Sekali lagi mohon maaf ya, yang ingin bertanya gak sempat saya kasih kesempatan, mohon maaf ya. Terima kasih banyak, ini teman-teman langsung berbagi souvenirnya. Sekedar juga, mohon maaf, sekedar saya juga menginformasikan. Setelah ini masih ada acara, karena kan hari ini kan hari Maulid Nabi. Kita sudah mengadakan acara khusus di area Cendrawasih 2 dan 3. Jadi silakan ibu-ibu, bapak-bapak setelah ini bisa langsung mengikuti acara di Cendrawasih 2 dan 3. Dan silakan menikmati juga, di sini ada booth makanan dan fashion yang tersebar dan kita buka sampai jam 9 malam untuk hari ini. Besok masih lanjut lagi juga, silakan. Baik, sambil menikmati souvenir yang diperoleh, saya ingin ucapkan terima kasih untuk dua orang narasumber saya, Mas Rafki, Mas Greget, terima kasih banyak. Abis ini siap-siap ya, ditodong loh pertanyaan langsung loh sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Baik, sekali lagi saya hanya dulu mengucapkan terima kasih atas atensi bapak dan ibu sekalian. Selamat menikmati hari yang ada untuk hari ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.